Sesuai dengan gambar berikut ini, maka arah arus induksi yang timbul dalam kawat PQ yang digerakkan memotong tegak lurus garis gaya magnet adalah A dari Q ke P jika saklar S-nya itu dibuka. Kemudian B itu dari Q ke P jika saklar S-nya itu ditutup. Kemudian C dari Q ke P terus membalik lagi ke Q. Sedangkan yang D itu dari P ke Q jika saklar S-nya itu ditutup. Dan E dari Q ke P jika saklar S-nya itu dibuka. Untuk mengetahui ya arah arusnya apakah dari P ke Q atau Q ke P, maka terlebih dahulu kita akan pelajari dulu ya konsep dari bagaimana menghasilkan GGL induksi atau arus pada kawat yang ditarik dengan kecepatan tertentu. Nah, misalkan di sini ada kawat ya, satu kawat. Oke. Nah, satu kawatnya ini di dalamnya diberi medan magnet. Misalkan medan magnetnya itu masuk. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian ada logam ya di dalam atau di atas dari kawat tunggal ini. Oke. Nah, logam ini ditariknya kemana? Misalkan ditarik ke kanan. Oke. Dengan kecepatan V. Maka ketika logam di atas kawat tersebut ditarik ke kanan, maka akan dihasilkan arus dan GGL induksi. Nah, kemana arahnya? Arahnya itu mengikuti aturan kaidah tangan kanan lagi. Nah, cuman kaidah tangan kanannya di sini agak berbeda ya dengan yang pada medan magnet. Oke, nah kaidah tangan kanannya kalau saya gambarkan kurang lebihnya begini. Oke, nah jadi ini telapak tangannya. Ibu jari itu menunjukkan arah arus atau arah GGL-nya atau GGL yang positif lah gitu. Kemudian keempat jari itu menunjukkan arah kecepatannya dan yang tegak lurus telapak tangan itu menunjukkan arah medan magnetnya. Nah, kalau misalkan kita praktekkan ya, kita pakai kaidah tangan kanan di dalam gambar pada soal ini. Saya ambil dulu. Oke, saya perkecil. Oke, nah jadi ya, ini kecepatannya ini ditariknya ke atas. Jadi ini V-nya. Nah, kemudian medan magnetnya itu selalu dari utara ke selatan. Jadi ke sini nih arahnya. Nah, ini B-nya ya. Sesuai dengan utara dan selatan dari magnetnya itu. Nah, kalau kita pakai kaidah tangan kanan gitu, maka arah arusnya nanti akan didapatkan yaitu dari P ke Q gitu ya. Ini I-nya gitu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan saklar yang dibuka atau ditutup? Sebenarnya mau saklarnya dibuka atau ditutup itu tetap dihasilkan arus. Cuma nanti kalau saklarnya ditutup, arusnya itu bisa terukur pada alat ini ya. Sedangkan kalau saklarnya itu dibuka, maka arusnya itu tidak bisa diukur menggunakan alat tersebut ya. Sehingga jawabannya sudah sangat jelas. Di situ pilihannya hanya satu yang dari P ke Q, yaitu yang delta.